Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, channel Aku Bisa ingin berbagi tentang salah satu cara perawatan untuk ikan air tawar yang populer di kolam-kolam teman-teman sekalian, yaitu ikan koi, ikan komet, dan yang sejenisnya. Di kolam saya ini selain koi dan komet juga ada yang hitam-hitam, itu ikan terapi yang sudah umur 1 tahun ya, sehingga ukurannya juga udah agak besar. Jadi salah satu pakan alternatif untuk ikan komet, ikan koi, dan ikan terapi itu selain pelet buatan pabrik, salah satu alternatif pakan yang murah dan mudah kita temukan yaitu adalah singkong. Nah, ini singkong mentah aja, nggak usah diparut, nggak usah dibikin combro atau dibikin ketuk ya. Ini singkong mentah aja, cukup dikupas. Kemudian, nah, singkong ini salah satu makanan alami yang bagus untuk ikan komet ya. Jadi karena sifatnya alami, tentu insya Allah nggak ada efek sampingnya. Kemudian juga mudah, murah kita temukan. Kemudian tidak membuat kolam keruh. Jadi ini kalau singkong segini, ukuran kira-kira 3 ons ini untuk kolam saya kira-kira sehari atau nggak sampai 2 hari udah habis. Kemudian juga dia sifatnya tenggelam di air ya, sehingga juga ikan koi dan yang semacamnya itu kan dia suka ngerogotin gitu ya, ngerogotin ini. Nah, dia itu akan jadi kegiatan yang mengasihkan bagi mereka, dibanding dengan dia harus terpaksa makan pelet yang mengambang. Nah, ikan koi itu lebih suka pakan yang tenggelam daripada yang terapung. Nah, kemudian ini juga bisa jadi pakan alternatif bagi teman-teman yang akan bepergian dalam waktu yang cukup lama, misalnya mau mudik lebaran misalnya, seperti minggu-minggu ini. Kemudian ini misalnya teman-teman mau pergi dalam waktu katakanlah hampir seminggu pun ya, cukup sediakan ini yang cukup banyak. Nanti dalam waktu itu sudah cukup untuk menjadi pakan selama seminggu, karena dia nggak bikin kolam keruh, nggak gampang busuk juga. Kemudian ini rilisnya akan termakan sedikit-sedikit. Oke, kita coba simak saja bagaimana reaksi ikan koi, ikan komet, dan ikan terapi ini makan singkong. Oke, ini kebetulan saya ikat ya biar nggak lari-lari. Nggak diikat juga nggak apa-apa. Nah, bismillah, kita lepaskan. Nah, ini sudah masuk ke dalam air. Lihat reaksinya mereka ketika makan ini. Nah, mereka berkerumun. Kemudian ketika mereka sudah mulai mengenal, nah, mereka langsung feeding frenzy, mereka langsung bersemangat makan semua. Nah, ini juga bisa menjadi pemandangan yang mengasihkan ya bagi teman-teman melihat mereka bersemangat makan begini. Nah, di antara ikan koi, komet, dan ikan terapi, memang saya amati yang paling semangat makan model begini itu ikan ini ya, ikan terapi, karena memang dia lebih hobi untuk menggerogoti begitu. Tapi juga komet maupun koi juga sama juga sih. Kita lihat di sini yang putih ini ikan koi, ini juga semangat juga. Yang oranye besar itu juga ikan koi. Kemudian yang warna-warni tapi ukurannya kecil itu ikan komet. Nah, dia juga mau makan. Nah, lihat di sini koinya. Kalau kometnya kayaknya malu-malu ya. Oke. Nah, ini sekarang posisi jam setengah 8 pagi. Nanti kita akan coba cek lagi ya beberapa jam setelah ini.
Nah, ini sekarang jam setengah 4 sore atau sekitar 8 jam dari ketika singkong tadi kita pasang di kolam ya. Jadi kita akan cek. Nah, kita angkat. Nah, oke. Nah, ini kita lihat singkongnya udah berkurang cukup banyak ya, dimulai dari bagian bawah, dari ujung sini ini tadi yang, nah ini kita lihat singkongnya udah berkurang cukup banyak, dimulai dari ujung sini tadi yang sudah agak coklat-coklat tadi ya, udah mulai agak busuk, ternyata malah lebih disukai ikan di samping karena juga teksturnya mungkin lebih lunak ya. Jadi saya amati memang walaupun singkongnya masih bagus, itu ikan cenderung lebih suka singkong bagian ujung karena memang di sini lebih empuk ya, lebih mudah untuk digigit. Kemudian ini kita lihat di sini, di tengah sini, ini singkong ikannya kementok di akarnya ya, di sumbunya ini berhenti, dia nggak bisa gigit, sehingga ini di kanan kirinya ini agak kok. Kemudian ini juga di sini udah kurang banyak, ini kita lihat teksturnya udah kasar ya, kasar ini hasil gigitan ikan-ikannya. Kemudian di bagian sini juga udah agak cekung, ini juga hasil gigitan ikan-ikannya. Oke, jadi ini juga udah cekung di sini. Nah, ini hasil karya ikan-ikan makan singkong. Nah, jadi kesimpulannya, ini singkong ini cukup disukai oleh ikan koi, ikan terapi, dan ikan komet ya. Jadi ini bisa menjadi pakan alternatif bagi teman-teman semua. Kemudian jika teman-teman mungkin ada pertanyaan tentang filternya menggunakan apa untuk kolam saya ini sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Baik, ini kita tengok lagi setelah lebih dari 24 jam ya. Jadi ini sudah keesokan pagi dari ketika dipasang. Ini kita lihat. Nah, singkongnya udah seperti apa. Nah, tinggal kurang lebih separuh ya. Kemudian ini yang bagian atas ini memang baru sedikit berkurang ya, kemungkinan karena permukaannya lebih keras daripada yang di bawah. Ini kalau kita bantu, kita kupas lagi bagian sini, ini akan lebih memudahkan bagi ikan untuk menyantapnya. Jadi kalau misalnya teman-teman akan ngasih makan koi kesayangannya dengan singkong, ini alangkah lebih baiknya jika dikupas, supaya untuk bagian yang pangkal sini ini lebih mudah bagi ikan untuk memakannya. Nah, ini kita masukin lagi. Ini kalau baru sehari direndam, ini masih keras ya, sehingga kalaupun misalnya belum termakan, ini nggak akan larut dalam air. Kemudian bahkan mungkin sampai 3-4 hari itu baru mulai lunak ya, sehingga juga ikan akhirnya akan lebih suka untuk memakannya. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.